Tiga, Oke, oke. dua, satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ramadan dan rekan saya Muhammad Farisi Suyitno dan Zaki Pramadani. Di sini kami dari kelompok 14 Intelijensi Buatan kelas RC. Kami akan menjelaskan model ANN yang telah kami buat sesuai dengan instruksi tugas besar. Kita langsung masuk ke tahap yang pertama. Kami melakukan pengambilan data dari repositori terbuka yaitu Kaggle, namun di model ini kami langsung melakukan scraping ke URL yang sudah saya buat dari si dataset dari Kaggle tersebut. Setelah itu kami ingin melihat bagaimana keseluruhan datasetnya gitu untuk melihat distribusinya dan lain sebagainya. Maka kami menggunakan sebuah chart agar kami tahu eh, penyebaran datanya. Di sini kami memiliki 116 label, 116 class dari 349 label. Dan di sini terlihat jelas bahwasannya dataset yang kami gunakan imbalance atau tidak tidak ini ya, tidak seimbang. Karena apa? Karena beberapa beberapa class dari penyakit itu dia hanya memiliki satu label saja, sedangkan di sisi lain ada class yang bisa memiliki sampai 23 dan itu udah nunjukin bahwasannya dataset kami ini masalah utamanya adalah imbalance. Oleh karena itu kami harus melakukan cleaning terhadap datasetnya agar model kami bisa belajar dengan lebih baik. Karena kalau enggak, nanti model kami itu tidak bisa belajar dengan baik karena banyak sekali noise pada dataset kami. Model akan cenderung bingung dan ya pasti akurasinya akan sangat-sangat rendah. Oleh karena itu, kami mutusin untuk ngambil tiga penyakit terbanyak aja nih. Yang pertama itu ada asma, stroke, dan osteoporosis. Dengan total jumlah data, yang asma ada 23, stroke ada 16, lalu osteoporosis ada 14. Untuk pertanyaan mengapa kami mengambil tiga, akan kami jawab di akhir. Karena sebelumnya kami sudah menguji, bahwasannya kami udah nyoba untuk ngambil 10 data terbanyak dan 5 data terbanyak. Namun nanti akan kami jelasin di akhir pertimbangannya. Dan di sini dari jumlah tiga data kami mengambil total 53 ya. 53. Ini penjumlahan dari 23, 16 dan 14. Lalu di sini kami melakukan check missing value untuk memastikan bahwasannya dataset yang kami ambil itu benar-benar bisa dilatih dengan baik ya, bisa digunakan. Lalu di sini kita memisahkan antara fitur dan label datanya. Fitur seperti kolesterol level, batuk, dan lain-lain sebagainya. Kami pisahin. Setelah itu kami encode. Karena bentuk data ini adalah kategorikal, dan ANN hanya bisa mencerna, memproses dataset dalam bentuk numerik, maka kami ubah datasetnya dalam bentuk array dari asma dengan kode 0, osteoporosis 1, dan stroke 2. Dan di sini kami nge-split dataset untuk train dan dataset untuk tes. Kami memutuskan untuk menggunakan 20% untuk tes dan 80% untuk trainnya. Di sini ada pre-processing pipeline karena data dari fitur-fitur dataset itu bentuknya adalah kategorikal, maka kami harus mengubah semua data kategorikal tersebut menjadi sebuah numerik, menjadi data numerik. Jadi yang pertama itu kami ubah blood pressure, ini kan ada low, normal, dan high. Maka kami akan ubah low itu sebagai 1, normal 2, high 3. Begitupun dengan kolesterol level, begitupun dengan outcome variable, dan sebagainya. Kami ubah menjadi one hot encode. Lalu setelah kami ubah, kami mengubah edge-nya nih. Kenapa edge-nya tidak kami
tidak kami ubah menjadi one hot encode karena edge ini memiliki rentang value yang sangat tinggi, mulai dari 12 hingga 90. Sedangkan yang lain itu rentangnya hanya 0 dan 0 sampai 5 gitu. Kalau misalnya edge ini tidak kami normalkan, tidak kami normalisasi, maka data edge ini akan mengganggu model ANN untuk belajar karena akan mendominasi gitu, besar sekali. Maka kami menggunakan distribusi Z dengan rumus X min mean per standar deviasi agar bisa menormalkan data edge-nya. Jadi hasil akhirnya data edge ini tidak akan jauh-jauh dari, ya pokoknya data edge ini nggak akan menyentuh angka 1 gitu, 0, sekian setelah kami normalisasi. Setelah itu kami menggunakan class weight di sini. Tujuannya untuk apa? Class weight ini fungsinya agar model kami tidak berfokus kepada dataset yang paling besar gitu. Jadi agar seimbang, maka kami ubah yang pertama, karena tadi stroke ini yang terbanyak ya, kami ubah floatnya menjadi 0,76. Lalu yang kedua itu tadi ada yang pertama itu asma, karena asma yang terbanyak, dan agar modelnya tidak cenderung ke asma, memprediksi asma terus, maka kami ubah nih ke 0,76. Lalu ini adalah stroke dan ini adalah osteoporosis. Tujuannya apa? Tujuannya agar model kami tidak melakukan bias terhadap dataset, karena datasetnya itu emang nggak seimbang ya. Ini tujuannya untuk ya membalance lah. Selanjutnya kita mulai masuk ke dalam sel untuk nge-build model. Yang pertama di sini kita menggunakan 2 layer. Yang pertama itu memiliki 16 neuron dengan ReLU dan dropoutnya 0,3. Dan di sini kita menggunakan, dan layer selanjutnya, layer kedua, kita menggunakan 8 neuron dengan ReLU. Setelah itu, ini hyperparameternya, kita menggunakan Adam sebagai optimizer dari data kita. Kita langsung aja masuk ke dalam fase training. Di sini kami menggunakan validation split sebesar 20% dengan epoch 150 dan batch size-nya itu 4. Setelah kami lakukan training, ternyata model kami hanya dari 150 epoch, model kami itu hanya mencapai 44 aja. Kenapa bisa berhenti di 44? Karena kami menggunakan mekanisme early stopping. Early stopping fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencegah agar modelnya itu tidak overfitting. Jikalau sudah kelihatan konstan gitu ya validation loss-nya, maka program akan langsung memberhentikan trainnya gitu, karena udah kelihatan nih udah mau overfitting ya, jadi langsung diberhentiin aja. Dan kalau misalnya kami lihat di sini, dia berhenti di epoch ke 44. Selanjutnya ini adalah proses untuk mengevaluasi model ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwasannya akurasi model kami di fase ini itu mencapai 0,5 alias 50% dan di sini kita bisa lihat ada precision, ada recall, dan ada F1 score. Lalu di sini kami menggunakan graph dan confusion matrix untuk melihat bagaimana performa model kami. Kita bisa lihat di sini bahwasannya akurasi ini dia mulai naik pada epoch 10. Di sini bisa terlihat ya, akurasi mulai naik pada epoch 10. Lalu di sini loss-nya juga mulai turun ketika epoch 10. Di sini ada confusion matrix agar kita tahu nih kira-kira model ini salahnya tuh di mana gitu. Kita bisa lihat di sini bahwasannya untuk mendeteksi asma, model ini tuh bener 2 kali di asma. Jadi dia berhasil mendeteksi dua gejala asma itu ya. Namun di sini dari 5 data yang kami uji, ternyata tiganya itu malah ngedeteksi osteoporosis gitu. Harusnya asma tapi malah osteoporosis. Di sini juga sama, tapi kalau di sini osteoporosisnya benar semua nih. Dia
dari tiga dataset osteoporosis, tiganya itu betul semua. Nah ini yang agak tidak seimbang, ini malah stroke ya, karena model ini hanya berhasil mendeteksi satu aja nih stroke-nya, sisanya asma dan osteoporosis gitu. Nah selanjutnya, hasil yang tadi kami bacakan itu hanya satu kali run aja, maka kami menggunakan K-Fold. K-Fold ini fungsinya untuk apa? Untuk melihat performa model, bagaimana jika datasetnya itu diubah-ubah gitu, bukan diubah, proporsi antara data tes dan data trainnya diubah-ubah gitu ya. Dan kita bisa lihat di fold yang pertama, ini akurasinya sama ya, tetap 50%, fold kedua juga sama, 50%, dan di sini menariknya, ketika udah mencapai fold ketiga, terlihat bahwasannya akurasi mulai meningkat hingga 90%. Selanjutnya fold keempat ini dia 70%, dan fold kelima ini 50%. Dan kita bisa lihat di sini rata-rata akurasinya itu mencapai 64%. Jadi sederhananya fold ini K-fold ini fungsinya untuk menguji atau ngeran ini berkali-kali gitu loh, agar kita bisa melihat rata-ratanya gitu. Kalau tadi kan cuma sekali uji aja ya. Nah, dengan standar deviasi yang sebenarnya cukup tinggi, karena ya melihat dataset yang imbalance tadi membutuhkan fitur ekstra ya untuk mengolah datasetnya. Lalu ini kenapa kita ambil 3? Karena ya kita udah nyoba juga yang 5 ya. Kita udah nyoba yang 5, dan ternyata yang 5 ini akurasinya itu lebih kecil gitu. Akurasi lebih kecil. Di sini ditunjukinnya 0,4 gitu kan. Artinya apa? Artinya model tuh nggak bisa belajar dengan baik. Bahkan ketika mendeteksi aja banyak yang gagal gitu. Bisa dilihat di sini osteoporosis itu gagal dideteksi 0, 0, 0, dan 0 ya. Hypertension juga sama, stroke juga sama gitu. Artinya model itu nggak bisa belajar gitu kan. Maka dari itu kenapa kami ambilnya 3. Nah ini kita bisa lihat di sini ya, di confusion matrix-nya. Confusion matrix ini menunjukkan bahwasannya ya model tidak bisa belajar dengan dataset yang seperti itu gitu. Dataset yang imbalance. Kalau misalnya kita lihat rata-ratanya ya ini lebih parah ya, 0,50%, walaupun emang standar deviasinya lebih kecil. Dan di sini juga kita udah nyoba nih untuk mendeteksi yang 10 dataset aja, 10 class aja. Ya kita bisa bayangin lah ya. Kalau 5 aja tadi, kalau 3 aja akurasinya itu kecil, bagaimana kalau 10 gitu loh. Nah, kita bisa lihat nih, di sini akurasinya bahkan 30% gitu ya. Dan model benar-benar banyak sekali kegagalan dalam deteksi datanya. Di sini kita bisa lihat ada influenza, lalu hyperthyroidism, hypertension, dan lain sebagainya. Ini 0 semua gitu nilainya. Artinya model itu gagal belajar dan mendeteksi dari dataset tersebut gitu. Ya, dan kita bisa lihat juga di sini ya akurasinya pasti sangat-sangat kecil ya, mencapai 20%. Jadi gitu. Jadi kenapa kami mengambil 3 saja? Karena mungkin 3 itu adalah yang paling ideal gitu, 3 data terbanyak. Atau mungkin kalau mau lebih ideal lagi ya 2 data aja. Tapi mengingat bahwasannya ANN ini kan digunain untuk mengklasifikasikan sebuah class yang lebih dari satu ya. Kalau misalnya 2 doang ya namanya itu bukan ANN, jadinya apa ya? Jadinya kayak yes or no aja gitu loh. Makanya kami nentuinnya 3 agar menjaga kompleksitasnya lah gitu. Gitu. Mungkin sekian presentasinya dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.